Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil hurri muhajjalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibuna Ketua P2TP2A, yaitu perlindungan anak dan perempuan, yang sekarang juga sementara ada kerjasama antara Kementerian Agama dengan BKKBN. Dia bunyi terus ya, yaitu bagaimana anak itu dilindungi. Makanya kemarin ada 11 pasang yang datang ke kantor kantor urusan agama Kecamatan Namlea. Itu semua di bawah umur 18 tahun. Itu kita bikin penolakan semua. Jadi adik-adik yang perempuan, ibu-ibu yang anaknya bermain dengan asmara. Kalau dulu-dulu itu kita bilang asmara, yang bermain dengan asmara, jangan sampai dia basah dengan asmara itu. Kenapa? Karena sekarang ini paling ketat. Undang-Undang Perkawinan tahun 71 dirubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Yaitu kalau dulu anak ini masih bisa kawin umur 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Sekarang ini laki-laki dan perempuan 19 tahun. Makanya kemarin ada yang sampai minta mau bayar sampai 5 juta. Ustadz, kalau bisa ke tumpung anak ini bayar 5 juta juga dari tambang. Beta bilang beta tak bisa. Kenapa? Karena ketika beta kasih kawin ini nanti P2TP2 datang. Dan yang ditangkap bukan kamu, beta yang ditangkap masuk penjara. Jadi ada yang namanya suap-suap. Kalau masalah di bawah umur itu beta. Tapi kalau di bawah umur itu beta terberani. Jadi ini harus ada dispensasi dari pengadilan. Kemarin sudah ada satu dispensasi dari pengadilan yang umur 18 tahun. Ada 2 itu tidak dapat dispensasi dari pengadilan. Bagaimana jalannya? Tenang, terserah Bapak dan, tapi untuk dari Kementerian Agama itu tidak berani. Kenapa? Karena melanggar peraturan anak itu 15 tahun. Siapa mau masuk ke sana 15 tahun? Terberani. Jadi mari kita jaga anak-anak kita. Kenapa? Karena anak-anak ini masih di bawah perlindungan orang tuanya. Anak-anak ini masih ingin menuntut pendidikan. Apalagi sekarang masih di dalam rahim, ini sudah harus dijaga ya. Kemudian Abang Ril dengan Ika bisa ingin lihat dua. Tapi yang jangan ganggu beta terus. Jadi sekarang anak masih di dalam rahim ini sudah dijaga. Kalau di perlindungan wanita itu suami tidak boleh keras kepada perempuan. Kerasnya itu jangankan keras, bentak dia saja dia sakit hati, itu dilapor ke P2TP2 dapat panggil, bisa dapat penjara. Dan di dalam stunting yang kerjasama ini antara Kementerian Agama dengan BKKBN dengan kesehatan, itu ada namanya penyakit stunting. Rupanya stunting ini ada hubungannya dengan P2TP2A. Anak mesti dijaga di dalam kandungan ini. Makanya setelah kawin, istri jangan dimarah. Kenapa? Ketika istri dimarah akan berpengaruh kepada fisikisnya, dan ketika pengaruh kepada fisikisnya maka anak itu akan lahir tidak normal. Kenapa? Karena kalau suami marah istri, pasti istri stres. Kalau sudah stres, makannya terenak, tidurnya terenak, akan berpengaruh kepada anak. Kenapa? Karena anak makan makanan dari yang kita makan, yang di dalam perut itu. Makanya anak itu kita tanya begini, Pak Dokter, Pak Dok, yang stunting itu sebenarnya yang bagaimana? Dia lahir pendek, tapi dalam hati, Pak Dokter terpikir beta ke apa?
ada jawaban lain kah? Dia sulia beta begini, dia langsung, saya bilang, itu sebenarnya Pak Dok, itulah yang bagaimana itu stunting itu. Sehingga ini sangat digembor-gemborkan ini. Dan ini harus kerjasama dengan beberapa menteri ini, hanya stunting supaya anak ini lahir jangan seperti itu, supaya kita melahirkan generasi-generasi yang tangguh. Tapi bertanya, Pak Dok, itu pada umumnya itu yang stunting itu apa? Dia bilang Ustaz pendek. Pun dalam hati, kita pun hati tergores. Pak Dokter cari bahasa lain kah? Atau dia bilang begini, Ustaz, itu anak lahir tuh, itu dia pun fisik kurang bagus. Tuh, gizinya kurang. Tapi pertama dia bilang pendek. Beta bilang, itu pendeknya apa? Karena beta pun hati walaupun terluka, beta tanya terus, pendeknya bagaimana Pak Dok? Tidak, Ustaz, semuanya pendek. Ketika anak lahir, dan ini bukan pendek kayak beta, ini bukan. Anak lahir pendek tapi gizinya gizi buruk. Tidak mencapai ukuran anak yang lahir normal. Kalau beta ini beta lahir normal. Jadi ketika anak ini lahir tidak normal, maka akan berpengaruh kepada usianya, akan berpengaruh kepada pendidikannya, akan berpengaruh kepada segala yang ada dalam hidupnya, itu akan berpengaruh. Dan rata-rata anak yang lahir stunting itu yang dibawa garis kemiskinan. Makanya suami ketika sudah kawin begini, aku terima nikahnya serta mas kawin yang tersebut, itu tanggung jawab suami sudah semakin besar. Atau keluar uang merah, yang mata jadi merah. Atau kasih keluar merah dan biru, mata putih tak bola balik. Ini buat sesuatu. Beta itu kalau di rumah, kalau mai tua bilang, Ustaz, kepala sakit. Itu beta tahu sudah. Ini pasti kekurangan vitamin U. Mau beli bedak, tak bisa lah. Mau beli sepatu, tak bisa lah. Mau beli sumengken itu apa? Lipstick. Kalau ketemu di sana bilang sumengken itu bibir merah. Mau beli sumengken tak jadi. Kenapa? Karena apa? Itu yang pegang uang. Padahal seharusnya diserahkan semua kepada istri. Nanti istri yang bagi itu sudah tahu itu. Oh, bapak bulan ini dia pun harga rokok sekian, dia pun harga pulsa sekian. Itu ibu tahu. Nanti dia yang kasih keluar. Tapi kalau ketemu yang pegang, kasihan. Istri yang ketemu sebelum kawin dengan dia ganti baju, mau ketemu dengan pacar jam 1 baju merah, jam 3 baju biru, jam 5 baju kuning. Setelah kawin apa? Daster satu itu sudah. Baru daster itu 7 hari tak pernah cuci-cuci. Siang. Baru katong tanya, Bapak, kenapa tak betah di rumah? Dia bilang, bagaimana katong mau betah di rumah? Yang di rumah itu sama dengan kulit kayu putih tabakar. Yang di luar sana sama dengan kasbi kupas. Tapi ingat dia pun perjuangan. Dia bangun 24 jam dia kerja. Jadi katong pun istri begitu kasihan. Makanya sering kita bilang kalau mau lihat istri pun cantik itu waktu dia tidur. Tidurlah dia pemulus sumanganga lah dia manggarong. Dia pun cantik asli di situ sudah ibu. Dia pun cantik asli di situ sudah. Karena katong sudah tahu bagaimana capeknya istri itu dari pagi sampai pagi kembali 24 jam tidak pernah dia berhenti kerja. Jadi istri itu 24 jam tidak pernah berhenti kerja. Kalau dia mau dibayar katong tak mampu bayar.
Kalau katong cari tukang sapu, bayar dia 1 bulan 500.000. Apalagi gaji seperti beta ini, gaji tak cukup-cukup. Cari tukang cuci pakaian 500.000, sudah 1 juta. Yang tukang menyapu 1 juta, yang tukang cuci pakaian 1 juta. Terus yang memasak lagi 500.000, 1,5 juta. Kalau katong bayar di orang lain kan mampu, tapi katong pun istri laksanakan itu semua. Coba bayangkan itu. Bagaimana katong? Makanya ad-dunya mata'un wa khairul mata'iha mar'atus solehah. Jadi itu tumpung istri itu. Jadi beta itu ada rumah kasihan, dia pun capek. Dia buka mata pagi-pagi, pakaian 7 hari belum dicuci. 4 parteng. Piring belum dicuci. Anak-anak belum kasih mandi mau pergi sekolah. Paitua pun kopi belum dibuat. Pagi-pagi datang lagi tagihan kena kredit. Dia pusing. Sampai asal dia punya asam urat naik. Beta sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan. Beta mau bicara banyak sebenarnya, tapi hujan ini sudah turun. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.